hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Di PB INA kita akan ngebahas pertandingan-pertandingan badminton juga ke depannya setelah Olimpiade selesai. Akan ada yang terdekat, ada Jepang Open ya. Dan ya udahlah, Olimpiade udah selesai, tapi sekarang kita ke Jepang Open. Jepang Open ada beberapa nama-nama yang menarik juga dengan kepengurusan baru. Mungkin formasi belum diumumkan ya siapa aja yang turun ya. Indonesia udah ada kok. Udah ada Ganda ya? Putra hampir semua. Hampir semua turun. Kalau Jepang Open tuh super 750. 750 ya. Cukup besar lah ini. Ini besar loh, setelah Olimpiade ini juga yang besar. Ini gimana untuk Cidebi dulu deh, gue pengen tahu dari ganda putri, Ci. Ganda putri ini gimana? Ada Apri Fadia mundur. Terus juga gimana sih lu melihat pasangan ini untuk pertandingan kemarin dan di Jepang Open mundur? Mungkin mundur masih keputusan yang tepat ya buat mereka. Mungkin mereka masih dalam fase yang harus lebih banyak ngobrol satu sama lain, maunya visi misi ke depannya apa, masih sama atau enggak juga gitu. Terus dari kesiapan mental juga gimana. Kemarin kalau kita harus ngomong jujur, penampilan di Olimpiade harus kita akui kurang gitu. Dan banyak hal-hal yang kita sayangin gitu. Seharusnya bisa lebih baik kok seperti ini gitu. Jadi mungkin keputusan mundur ini juga pasti udah sama Ko Didi diobrolin. Dan paling tepat adalah ya mungkin itu tadi, perbaikin dulu semuanya dalam aspek latihan, fisik, teknik, dan juga mental sih. Mental terutama. Berarti apakah ini sinyal Apri Fadia akan dirombak, Coach Andre? Bisa aja sih karena kan secara target besarnya mungkin Asian Games sih 2 tahun lagi. Jadi apa aja masih bisa kejadian gitu. Mungkin nanti bisa aja tuker-tuker partnernya dulu sampai ngelihat oh ternyata emang terbaiknya emang Apri Fadia, ya bisa aja dibalikin lagi. Tapi kalau untuk Jepang Open ya menurut gue sih emang harus balikin dulu kepercayaan diri, Ya, karena mental, belum, karena kan secara hasil emang nggak baik kan kemarin di Olimpiade. Jadi kalau buat langsung turnamen juga kalau hasilnya nggak bagus, makin dalam lagi. Pun sama yang di keputusan yang diambil oleh Rinov dan juga Pita ya untuk mundur dari Jepang Nah, ini Open. Debbie yang jawab. Ya, nah ini juga keputusan yang tepat sih lu melihatnya dengan permainan yang juga dilakukan mereka, mental dan lain-lain sejauh ini. Tepat sih, karena ya kalau kita udah ngomongin yang kemarin Olimpik dengan penampilan yang pada bilang ya kurang maksimal lah gitu, jauh juga waktu lawan China kan. Ya kita harus akui memang mereka tampil kurang baik gitu juga gitu kan. Banyak banget masih kekurangan-kekurangan. Tapi di sisi yang lain sebenarnya banyak juga orang yang nggak tahu kenapa sih yang nyebabin mereka kayak gitu Ya, kan. betul. Jadi Kenapa emang? si udah ada statement belum sih? Nah, apa-apa kita jadi yang pertama. Sebenarnya saya mau nanya kenapa emang Nggak, intinya belum boleh. Yang Coach Andre yang nanya boleh. Emang kenapa? intinya salah satu tuh kemarin ada yang dalam kondisi tidak baik lah, maksudnya kondisi kesehatan lagi nggak oke. Terbukti juga pas Rinov balik itu langsung keluar semua tuh cacarnya segala macam. Jadi memang kondisi tubuh dia waktu kemarin tanding juga Nggak maksimal. ya Nggak lagi tidak fit lah gitu. Oke, berarti ini juga putusan tepat dan emang mixed double. Gimana kondisinya setelah beberapa lama belum ada prestasi lagi dari mixed double? Ya kan kalau ngelihat yang di bawah ya, yang di bawah tuh udah mulai ditukar-tukar tuh partnernya. Ya udah dirombak semua Udah ya. ada yang mulai dirombak-rombak. Siapa aja yang biar badminton lovers? Dari Nita ke bawah tuh udah. Amri sama siapa? Indah kok. Pokoknya udah dirombak semua. Tapi Yang belum ke berangkat bawah. turnamen. Ya belum. Oh, Karena jadi turnamennya kan ini level atas. 750 Kan. soalnya. Iya, nggak mungkin masuk. kalau karena ini pasangan baru nggak main di level itu kan. Mungkin nanti di Pekanbaru ada Super 100. Belum keluar sih namanya. Mungkin Tapi minggu mungkin depan. dites akan coba di Iya, situ. iya, karena itu bakal diputar-putar. Kalau Rinov kan karena sakit juga. Ya mungkin Rehan Lisa juga yang akan pergi kan ke sana, Rehan Lisa Iya. sama Dejan Glow ya. Dejan Glow kan jalur profesional. Iya, sama Dejan Glow yang ke Jepang. Dejan Glow berangkat lah ke Jepang ya, karena kan mereka jalur profesional. Tapi menariknya adalah di sini berarti yang gua ambil keputusan yang tepat dari pendapatnya Cidebi dan juga Coach Andre untuk menjaga mental mereka justru ya, supaya nggak makin hancur setelah Olimpiade gagal. Iya, Karena itu tuh makin dalam loh. Dan itu makin susah susah. banget. Susah balik banget. lagi Balik ini susah. susah Ya mau Mota deh contohnya. Iya.
setelah Olimpiade dia kalah, kan gak naik-naik lagi kan, Tapi sampai Mota nyerah kan dia. Mota momennya kan waktu kecelakaan. Iya. Kalau gua ngelihatnya ya Dia kayak kan kecelakaan. momen, Habis itu kan ada waktu panjang. Iya. Habis itu Olimpiade babak pertama. iya. Nah setelah itu kan sampai di pensiun Hilang, tuh iya, udah. kayak hilang aja udah. Karena mental itu memang paling susah sih di saat kita ngerasa kayaknya udah terpuruk banget, udah mentalnya udah hancur banget, itu bener-bener nggak gampang. Dapat PD-nya aja tuh nggak gampang. Untuk kita percaya diri masuk ke lapangan gitu, dari mulai mau servis untuk PD dulu aja tuh itu susah. Jadi memang ada lebih baiknya kalau ya udah semua diperbaikin dulu aja. Diperbaiki dulu berarti bisa dibilang kita harus mengikhlaskan 2 nomor tersebut lah ya di Ya, Jepang wakil. Open ini ya, kayak atau masih ada Dejan Gloria ya kalau Iya, masih ada perwakilan lain masih ada lah. perwakilan Dejan Gloria di mixed double ya. Betul. Oke, Fajarian nih menarik di ganda putra ini juga menariknya adalah pada saat itu gue sempat yang nge-host tuh karena susah mempertahankan peringkat nomor 1 kan. Dan sekarang udah nggak peringkat nomor 1 lagi. Apakah ini jadi momen pembuktiannya mereka di Super 750? Ya sebenarnya pembuktiannya udah di All England Super 1000. Mereka juara gitu. Sebenarnya kayak di Olimpiade pun secara main mereka nggak jelek. Mereka bagus kok secara main, tapi emang di angka-angka krusial aja yang mereka kurang tenang. Tapi ya di 750 ini gue rasa Fajarian tetap masih bisa bersaing sih di Jepang Open, apalagi juga secara lawan-lawannya sama lah, kurang lebih sama yang di Olimpiade sama yang gitu. Jadi tinggal kalau kita lihat IG udah mulai persiapan lagi nih, udah lari, Fajar udah lari gitu. Jadi semoga sih secara kondisi dan lain-lain, dan drawing sangat menentukan nanti. Iya, drawing tuh emang ngaruh banget ya kalau di turnamen. Sekarang ya. drawingnya 1 minggu sebelum Mas Dias, jadi kita belum tahu nih. Minggu depan baru tahu. Belum tahu lawannya siapa. Hari-hari Jumat gini baru tahu. Cidebi melihat peluang Fajarian di Jepang Open seperti apa? Ya dia harus bisa manfaatin yang terbaik lah gitu kan. Maksudnya ini juga sebagai ajang pembuktian dari Fajar sama Rian sendiri. Kalau kita lihat yang bawah-bawahnya semua udah dirombak dari Bagas, Fikri, Leo, Daniel. Nah itu Iya. juga gue pengen lihat Itu kan hasil. pair baru, di pair cross baru. kan? Iya, pair baru. Iya Iya. Nah ini jadi ajang pembuktian juga bahwa mereka harus membuktikan bahwa gue nggak perlu dipecah nih. Gue masih bisa bersaing, gue masih punya kemampuan di situ yang sama, masih di atas yang lain. Nah itu ajang pembuktian dia bahwa dia masih mampu. Berarti nggak cuma membuktikan ke lawan-lawan ya, tapi ngebuktiin ke timnasnya sendiri ya, ke Betul. Indonesia juga. Kalau nggak kok jangan pisah dulu nih, kita masih oke. Iya. Karena Bakri dirubah, Bawah, ya, di bawah. Leo Daniel juga dirubah ya. Bagas sama Leo, Bagas, Fikri Leo. sama Ya, tukeran Daniel. mereka. Bale, Bagas Leo, Balik. Gak Iqbal. ada Iqbal, sama satu lagi Bagas Leo sama Daniel Daniel sama- Fikri. oke Davi. Oh gue kira Daki tadi. Saya kepikiran itu ya, tapi Cidebi aja ngomong ya kalau saya takut. Yang kita lihat pembuktiannya dari ganda putra yang emang langganan bisa mendapatkan gelar lah ya di tiap-tiap Amin, turnamen amin. di dunia ya. Menariknya adalah di tunggal putri Georgie turun main, tapi Anseong enggak. Ya, Anseong masih itu dia ribet kali ya. Nah, masih ribet nih ngurusin nih medalinya dia dan lain-lain tuh, masih packing pulang gitu ya. Mesti liburan dulu lah mungkin ya. Peluangnya Georgie berarti di sini gimana? Karena banyak dari teman-teman ya udah nih, apalagi isu yang kemarin terjadi viral itu kan dapat dari TV nasional dan lain. Gimana mentalnya Georgie saat ini keadaannya untuk ikut di Jepang Open? Aku rasa Grego itu udah cukup dewasa lah nanggapin hal-hal kayak gini. Terbukti dia juga nggak yang kayak gimana-gimana. Justru kita Nggak diwaro kayaknya Iya, sama justru dia. kita teman-temannya yang kesel gitu karena ini perjuangan tuh udah gila-gilaan gitu. Nah, kalau lihat dari situ dia ini kondisinya udah oke banget dari mental dan segalanya, dan dengan hasil kemarin dia tanding bagus banget ya catatan. Bagus banget, Bagus betul. banget Setuju, gitu di setuju. Olimpiade. Ini jadi modal banget buat dia. PD-nya pasti naik banget ya, mudah-mudahan kali ini medalinya emas nih. Amin, Jepang Open. Lo melihatnya sama ada peluang medali emas di Jepang Open? Ya dia kan salah satu memang pemain yang maksudnya emang levelnya tuh udah di atas gitu. Iya. Tapi cukup nggak persiapannya untuk Jepang Open, karena kan ini cuma beda 2 minggu. Iya, gitu. ngebalikin Balikin, kebugarannya iya, lagi, itu terus kan yang butuh waktu juga kan. balikin maksudnya. semangat juangnya lagi tuh, Iya. yang seperti di Olimpiade dia kemarin tuh ya. Tapi secara confidence pasti yang confidence-nya Naik. di atas. Iya. Tapi kan secara kebugaran yang itu ya semoga Grego sih udah cepet recovery, ya bisa tanding lagi gitu. Ya karena labelnya udah bronze medal Olimpik nih. Iya kan? dong. Datang ke Om Jepang. Magil udah ngomongnya bronze medal Olimpik. Yo Om Agil. Nah ini kan tadi ada video, ada fotonya juga, foto barengan sama Anseong ya. Sedikit ke Anseong setelah Georgie
yang tanpa An Seong di Jepang Open, tapi gue bahas An Seongnya yang bermasalah sama Federasi Korea. Sampai ada statement balas-balasan gitu loh. Ini buat atlet gimana sih Ciko sampai ada statement balasan itu, sampai dia berani statement kayak gitu. Karena dia udah medali emas Olimpik. Enggak, dia udah dia ini hebat loh, dia ini jago. Dia udah 4 tuh, dia tahan dulu, dia tahan nanti ya. Dia pasti dalam hati kalau gua sampai emas nih, gua speak up nih. Jadi motivasi dia tuh kayaknya besar. gede banget gitu. Tapi pas menang lawan Georgia emosional banget tuh dia. Iya. Menang Tapi gitu. memang waktu lawan Grego ya, dibandingin lawan-lawan dia yang lain, itu tuh kayak main Paling di susah. final loh. Iya, paling benar. susah. Bener loh. Bener, karena dia set pertama kalah kan sama Dan Georgia. penampilannya tuh coach Roni juga sempat bilang bahwa dia juga tegang gitu, cukup deg-degan gitu mau ketemu si Georgie, Grego, apalagi Grego lagi meningkat juga, Iya. lagi nanjak, lihat performa di Olimpik juga bagus gitu. Jadi ya deg-degan lah dia juga. Sampai ngajak selfie kan, dia ngajak foto, kita foto gitu kan. Dan Dan kita saya tet. iya, dia sampai kayak minta penonton di sana tuh untuk applause untuk Georgie. Iya. Han Seong sampai segitu leganya. Iya. Tapi kalaupun tadi dia sampai bermasalah dan tidak ada lagi bukan profesional, masuk timnasnya Korea lah, dia akan terus jalur profesional ya. Nah itu kan masih belum tahu ya, karena kan terakhir yang bisa main itu Korea punya peraturan Udah kalau di atas lebih 30. 30 baru boleh main itu, Iya. tapi udah nggak berlaku karena Ko Sung-il sama si Baekchul udah Menang. menang. Oke. Gugatan Pengadilan. ya, pengadilannya menang. Menggugat itu. Iya, sampai Iya. ke pengadilan Wow, mereka. oke. Terus Nah, yang kita nggak tahu kalau An Seong ini bakal keluar atau enggak, tapi kalau keluar pun ya dengan kualitas An Seong ya tinggal gimana sih sparring latihannya gitu. Iya, iya, karena karena- pasti di pelatnas, di timnasnya pasti lebih bagus. karena PBSI Korea juga pernyataannya adalah enggak, ini cuma miskomunikasi aja pas segala macam, sedangkan keras gitu kan. Tapi menurut gue sih nggak miskomunikasi, orang dia ngerasain sakit kan. Iya ya. Kan ini Dan dia cedera. tanding di Olimpik dengan Jelas. penampilan kayak gitu masih dalam kondisi sakit sih, gila Iya, juga Gila sih orangnya. Tapi dia kan baby alien kan. Baby alien Baby ya dia. alien. Oh, dia. Roni itu, Roni. Iya kan. Nah, tapi kan di luar An Seong sebelumnya ada Lee Zijia Lee yang Zijia. bermasalah juga dengan federasi. Bam. BM ya. Yes. Nah, itu dia sekarang kondisinya gimana? Apakah dia profesional atau balik ke Dia timnas? profesional. Dia kan Profesional ya? awalnya dia tidak akan didaftarkan oleh BM selama 2 tahun dari 2022 sampai 2024. Tapi dia dengan pendekatan lah ke keluarga sama Dato Tan Sri, akhirnya dikasih izin, makanya dia bisa tampil. Tapi sekarang dia sebagai pemain indie Oh, profesional sendiri. sekarang tetap. Dia punya tim sendiri, dia punya pelatih sendiri, punya sparring sendiri, semua sendiri. Ini mempengaruhi mental nggak sih kita ikut profesional tanpa ada support, apalagi keluar dari itunya nggak baik-baik ya, dalam artian ada konflik gitu sebelumnya sih. Mungkin kalau di sini lebih agak susah ya. Cuman kalau kayak kemarin aku dari Malaysia itu ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain sana. Pemain independennya mereka di situ profesional tuh jauh lebih Kompak. di cover juga loh gitu. Jadi dari sponsor yang lu mau pelatihnya siapa, sini gua hire pelatihnya, sini lu lapangannya mana, sini gua ini. Jadi dia nggak ada yang berbeda sebenarnya. Jadi semuanya masih disupport, dia tinggal gimana caranya. Ngatur sendiri. Udah lu ngatur, lu komitmen, lu latihan yang bagus, lu pertandingan. Sponsor ada yang support soalnya Sponsor nih. ada yang support, itu Iya. bedanya. Maksudnya mungkin di sini kita juga ada yang support gitu kan untuk pemain-pemain profesional, tapi nggak sampai di apa ya, dipikirkan sedemikian rupa kayak di sana. Harusnya nggak disamain lah ya sama yang apa yang didapat yang pelatnas gitu ya. Kalau sponsor yang ada di sini ya belum sampai di situ ya. Iya. Mungkin nanti Yoi sih. Yoisi. Iya, mensupport atlet-atlet U40 kayak gitu. U35 ya kan, Iya. kita disupport nih U35 Iya. sampai U35 sampai U40 disupport. Oke, itu yang kita lihat ya, nanti semoga sih ya, An Seong nggak ada di turnamen Jepang Open, punya peluang besar untuk Georgie. Dan menariknya adalah tunggal putra nih, tunggal putra Jojo dan juga Ginting. Anthony Sinisuka Ginting. Gimana di Jepang Open untuk mereka menurut Cidebi dan juga Coach Andre, peluangnya? Peluang ya. Yes. Peluangnya- Apakah ini jadi momen kebangkitan mereka setelah gagal total di Olimpiade? Sorry Jojo Ginting, tapi emang harus diakui jauh dari ekspektasi semua pecinta badminton. Kalau gue sih yang penting bisa main bagus dan dapat kepercayaan diri dulu sih Mas Dias. Karena kan turnamen juga masih banyak ya. Nggak nyaman Jepang Open ini terakhir gitu. Jadi setelah Olimpiade semoga di Jepang tuh bisa lu mainnya lepas dulu deh. Karena kita bisa lihat Jojo di Olimpiade mainnya tuh nggak lepas. Ya. Maksudnya ya kan kita nonton ya. Iya. Maksudnya bukan Jojo yang kita biasa lihat gitu kayak All England atau kejuaraan Asia yang sebelumnya dia bisa juara, tapi
dia semoga lu bisa lepas dulu deh, abis itu bebannya udah nggak seberat yang kemarin, tinggal kalau emang berhasil ya bagus buat kepercayaan diri lu berikutnya, karena kan abis ini ada Final World Tour juga. Iya, di akhir tahun ada Final World Tour kan. Iya. Cidebi melihat Ginting dan Jojo? Ya harapannya sih sebenarnya cuma satu. Kalau kemarin mereka untuk Olimpiade persiapannya udah gila-gilaan, motivasinya udah tinggi banget gitu Yes. kan. Yang penting adalah seorang pemain itu nggak boleh kehilangan motivasi. Betul. Jadi kalau dia tetap harus punya motivasi yang tinggi, dia tetap harus punya apa sih tujuan dia di turnamen kali ini gitu. Jadi cuman bukan asal berangkat ikut karena memang keharusan ranking gitu kan. Tapi memang mereka masih punya motivasi, masih ada jiwa yang menggebu-gebu gitu. Gue pengen ini, gue masih Gebu-gebunya pengen. gimana, Dep? Gebu-gebu. Kok gini ya caranya Itu jadi ya, di gini. panisnya langsung ya. Pokoknya tetap harus ada motivasinya karena Setuju. kalau atlet udah kehilangan motivasi itu susah banget. Udah buat apa tanding kalau nggak ada motivasinya gitu kan. Jadi kita tunggu ya. Tapi peluangnya ada lah ya tetap ya untuk di semua sektor. Ada yang dong. kita Ada, ikutin. karena dia juga ranking Ada. 3 kok. Ranking Iya 3 masih dunia. bagus ranking Iya. dunia. Betul. Jadi Jojo dan juga Ginting, apalagi Jojo dengan status yang udah berbeda sekarang kan. Iya. Udah menjadi suami, udah menjadi ayah gitu. Udah lahir ya? Bentar lagi ya? belum. Belum ya? Hari ini belum lahir. Iya belum, hari ini belum. Calon ayah gitu Calon kan. ayah. Jadi emang pasti banyak juga yang dipikirkan. Yoi, betul. Oke, semoga yang terbaik untuk atlet-atlet bulu tangkis di Indonesia. Iya. Dan jangan lupa nih Coach Andre akan keliling kota lagi. Ada mana aja? Jayapura, kemarin udah Makassar, nanti malam akan ke Jayapura, Bali, Palembang, Solo. Balikpapan, Solo. Nanti akan Grand finalnya di Jakarta. Grand Final Jakarta. Cidebi akan ada pertandingan-pertandingan mana lagi Cidebi? Banyak dia, Kamboja. tahun lalu. Tahun ini enggak ya? Tahun ini? Tahun ini ke Singapura nanti. Singapura. Singapura. Ya saya kan kalau Agri tuh yo-yo di sini gue pengen yo-yo-nya tuh gue internasional gitu. Oh, Ya kan, ya? internasionalis. Iya Statement nih, dong. kita lihat nih. Tarkam internasional. Yoi. Terima kasih ya Cidebi dan juga Terima Coach Andre kasih. dan juga Jebret Tim yang menonton kita di PB Ina. Kali ini jangan lupa pokoknya follow semua sosial media di PB Ina dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada IOIC. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa di sosmed kita ada giveaway official merchandise dari PB Ina. Nebak siapa dari mantan atlet yang ada di foto tersebut ya yang akan menjadi salah satu pengurus di PBSI. Cluenya adalah ajakannya. Ya udah, silakan ditebak aja, kita cabut dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.